Halo teman-teman. Ya, di video kali ini kita akan belajar mengenai teorema dasar kalkulus pertama dan kedua. Nah, apa sih pentingnya teorema dasar ini? Kita enter dulu ya. Halo teman-teman. Kali ini kita akan menyelidiki dari mana sih asal rumus integral tentu yang sering kita gunakan di SMA? Ya, kita akan menyelidikinya berdasarkan teorema dasar kalkulus yang pertama dan kedua. Nah, teorema dasar kalkulus ini atau biasa kita sebut TDK gitu ya. Ini akan menghantar kita ke sana gitu ya, ke rumus yang biasa kita gunakan di SMA. Oke. Sebelum ke sana, mari kita review dulu. Nah, kemarin kita sudah mempelajari integral sebagai jumlahan Riemann atau luas di bawah kurva, ya, luas daerah di bawah kurva. Nah, untuk kasus ini, untuk menentukan luas daerah di bawah kurva fx, gitu ya, di mana dibatasi dari C sampai D, ini kita bisa menggunakan ekspresi limit dari n menuju tak hingga dari sigma fxi dikalikan dengan delta xi. Ya, delta x ini adalah lebar partisi-partisinya gitu ya, berdasarkan jumlah Riemann kemarin, di mana i-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, kemudian ini kalau kita substitusikan ini apa ya, batas-batasnya gitu ya, ini kan sama saja dengan limit n menuju tak hingga dari sigma f dikalikan c. Nah, c ini adalah titik awal gitu ya, ditambah dengan i dikalikan d min c per n. Nah, ini delta x-nya gitu ya, dikalikan dengan delta x juga, atau d dikurang c per n, dimana i-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, ekspresi yang rumit ini gitu ya, ekspresi yang rumit ini dapat kita nyatakan dalam bentuk integral tentu dari c sampai d dari fx dx. Ya, c-nya ini adalah batas bawah dan d-nya ini adalah batas atas. Oke, mari kita perhatikan ilustrasi berikut teman-teman. Misalkan ft adalah fungsi kontinu di selang a sampai b. Kemudian terdapat x pada selang tersebut nih, x. Nah, x ini bisa berapa aja gitu ya. Nah, luasan daerah biru ini jika kita nyatakan gitu ya sebagai fx, atau bisa kita nyatakan juga dalam integral, yaitu fx ya, areanya adalah fx, luasannya adalah fx, sama dengan integral dari a sampai x, a batas bawah dan x adalah batas atas, dari ft dt. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa turunan dari fx gitu ya, berdasarkan kalkulus diferensial itu, definisi turunan menggunakan limit, kita bisa dapat tuliskan limit di mana h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Nah, ini kita sudah dapatkan di mata kuliah kalkulus diferensial gitu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ingin tahu nih bentuk ekspresi ini gitu ya. Jika kita tinjau dari segi geometri, itu akan bentuknya seperti apa sih? Gitu. Nah, bentuknya akan seperti ini teman-teman. Nah, karena tadi fx ini ya, fx ini adalah apa tadi ya, luasan daerah dari a sampai x gitu ya, dari a sampai x. Nah, maka si fx plus h ini artinya luasan daerah di mana x-nya ditambah h gitu ya. Ya, berarti luas daerah dari a sampai x plus h. Nah, x plus h-nya di sini ya. Ini x plus h, titik x plus h di situ. Nah, lihat di sini. Di sini fx plus h ini dikurangi dengan fx. Nah, artinya fx plus h, luasan daerah ini yang sampai sini gitu ya, akan dikurangi dengan fx-nya. Fx adalah sini ya, akan dikurangi fx. Akan dikurangi itu. Nah, sehingga
bentuk yang atas ini akan sama dengan ini ya, bentuk ini gitu. Nah, jika kita perbesar bentuknya akan seperti ini gitu. Nah, kemudian kita akan menafsirkan luasan daerah ini menggunakan sebuah persegi ini ya. Nah, gitu. Luas daerah ini akan kita tafsirkan menggunakan daerah persegi ini, di mana tingginya adalah fx dan lebarnya apa? Ya, lebarnya dari x sampai x plus h. Artinya x plus h dikurangi x, lebarnya adalah h. Gitu. Nah, sehingga bisa dapat kita tuliskan secara matematis fx plus h ini jika dikurangi dengan fx ini akan mendekati fx h, gitu ya. Fx dikalikan h, gitu. Luas dari persegi panjang yang ini. Nah, kemudian kedua ruas saya bagi h, sehingga akan menjadi seperti ini. Fx plus h dikurangi fx per h, dia akan mendekati fx. Gitu. Nah, sesuai dengan ide jumlah Riemann, ya, sesuai ide jumlah Riemann, kita akan memperkecil lebarnya dengan cara memperbanyak partisi tentunya ya. Nah, kita akan memperkecil h-nya. Nah, di sini artinya h-nya ini akan menuju 0. Gitu. H-nya akan menuju 0 sehingga dapat kita tulis limit h menuju 0 dari fx plus h dikurangi dengan fx per h. Nah, ini bukan pendekatan lagi, melainkan adalah fx itu sendiri. Nah, sedangkan definisi ini adalah menurut definisi limit itu ya, menurut definisi turunan ini adalah tidak lain dan tidak bukan adalah f aksen x. Nah, kita ingat tadi di slide sebelumnya. Fx ini adalah apa teman-teman? Ya, integral dari a sampai x dari ft dt. Nah, artinya kalau f aksen x, nah ini kan sama aja turunan dari ini ya, turunan dari integral ini. Kita dapat tuliskan d per dx dari integral a sampai x ft dt. Nah, ternyata bentuk ini, turunan dari integral ini akan sama dengan fx. Nah, inilah yang nantinya disebut dengan teorema dasar kalkulus yang pertama atau TDK yang pertama. Nah, TDK yang pertama ini mengatakan, misalkan f adalah fungsi kontinu pada selang a, b dan x merupakan suatu titik di a, b tersebut. Maka d per dx dari fx ini akan sama dengan ya turunan dari integral dari a sampai x ft dt. Nah, ini akan sama dengan ft. Maksudnya apa sih? Gitu ya. Maksudnya dari ini apa? Gitu. Dan gunanya sebenarnya buat apa sih ini? Gitu ya. Gunanya buat apa? Mungkin kalian bertanya-tanya seperti itu. Oke, kita ke contoh saja supaya lebih mudah. Nah, gunakan TDK 1 untuk mengetahui turunan dari yang pertama adalah integral a sampai x t pangkat 3 plus 1 dt. Nah, turunan. Artinya kita akan menurunkan ini gitu ya. D per dx gitu ya, integral dari a sampai x dari t pangkat 3 plus 1 dt. Nah, berdasarkan TDK 1, ini hasilnya apa? Ya, hasilnya fx. Nah, fx itu mana? Gitu ya. Fx itu tidak lain adalah fungsi yang ini, teman-teman. Fungsi ft-nya. Nah, tapi tinggal kita ganti t ini dengan x. Sehingga hasilnya adalah x pangkat 3 plus 1. Nah, sesimpel ini, teman-teman. Semudah ini untuk menggunakan TDK 1. Gitu. Nah, coba sekarang yang kedua. Kita diminta untuk menentukan turunan dari integral a sampai x kuadrat cos t dt. Ya. Nah, lihat di sini. Batas atasnya adalah x kuadrat. Padahal di TDK 1 kita hanya mengenal batas atasnya adalah x, bukan x kuadrat. Nah, lalu idenya gimana? Ya, idenya kita akan misalkan ini. Kita akan ubah, kita akan manipulasi, kita akan misalkan dulu. Oke, yang ini yang B. Misal
U ini adalah X kuadrat. Gitu. Nah, kemudian ekspresi ini bisa kita tulis gitu ya. Ini kan bisa sama dengan Y, itu sama dengan integral A X kuadrat. Kita substitusikan U-nya. Sampai U cos T dt. Nah, ini sama ya. Cos T dt. Nah, kita diminta menentukan turunan. Artinya dy per dx gitu ya. Turunan berarti kan dy per dx. Nah, ini turunan. Nah, di sini ada u tapi ya, ada fungsi u di sana. Sehingga kita perlu menggunakan apa, teman-teman? Masih ingat di kalkulus diferensial? Ya, kita menggunakan aturan rantai gitu ya. Di mana dy per du dikalikan dengan du per dx. Nah, dy per du ini kan ini ya. Kita turunkan ini berarti d per du dari integral a sampai u cos t dt. Nah, ini kita tutup kurung dikalikan dengan du per dx. Nah, oke. Ini akan sama dengan apa, teman-teman? Ya, menurut TDK 1 ini akan sama dengan tinggal cos-nya ini, cos T-nya kita ganti U ya. Ya. Berarti ini kan sama dengan cos U dikalikan dengan du per dx. Ya, du per dx. Nah, du per dx ini siapa? Ya, turun dari U ini. Sehingga ini kita turunkan du per dx. Turunannya apa? Ya, 2x. Sehingga ini adalah dikali dengan 2x. Nah, jangan lupa kita kembalikan ini ke U. Ya, kita rapikan. Sambil diterapikan berarti 2x-nya saya pindah ke depan. Cos U. U tadi apa? U adalah x kuadrat. Cos U-nya kita ganti dengan x kuadrat. Nah, ini teman-teman hasilnya. Begitu. Tidak sulit ya, teman-teman. Nah, selain untuk menentukan turunan, ternyata TDK 1 ini bisa kita gunakan untuk menghitung integral tentu. Nah, gimana? Oke, coba kita ke contoh. Hitunglah integral tentu dari 1 sampai 4 dari t pangkat 3 dt. Nah, kita tahu tadi bahwa kalau seandainya kita punya ekspresi d per dx dari integral 1 sampai x gitu ya. T pangkat 3. Nah, ft-nya kita ganti dengan t pangkat 3 dt. Ini akan sama dengan apa? Menurut TDK 1? Ya, x pangkat 3. Artinya, ya, artinya adalah si integral ini, gitu ya, si integral ini adalah anti turunan dari x pangkat 3. Kenapa bisa begitu? Nah, coba kalian cek lagi di video saya sebelumnya mengenai tentang anti turunan. Ya, kenapa kok bisa integral ini, ya, integral 1 sampai x t pangkat 3 dt ini ya, akan sama dengan anti turunannya, gitu. Nah, artinya anti turunan dari x pangkat 3 adalah, nah, kita sebut saja Lx gitu ya. Lx itu akan sama dengan integral 1 sampai x dari t pangkat 3 dt. Nah, apakah hanya ini saja? Tidak. Ternyata anti turunan x pangkat 3 ini bisa saja gitu ya. Kita anggap fx ini adalah x pangkat 4 per 4. Jadi mana bisa tahu ini? Ya, kalau ini kita turunkan hasilnya ini gitu ya. Sehingga si fx ini juga merupakan anti turunan gitu. Nah, kita sekarang punya dua anti turunan nih. Nah, jika kita mempunyai dua buah fungsi yang merupakan anti turunan dari fungsi yang sama, maka selisih keduanya merupakan sebuah konstanta. Sekali lagi saya ulangi, jika kita mempunyai dua buah fungsi yang merupakan anti turunan dari suatu fungsi, maka
selisih keduanya merupakan sebuah konstanta. Sehingga dapat kita tuliskan Lx dikurangi Fx ini akan sama dengan C. Ya, kenapa ya? Karena Lx dan Fx ini adalah merupakan antiturunan dari si X pangkat 3. Nah, sehingga kalau kita kurangkan keduanya, ini akan menghasilkan sebuah konstanta. Gitu. Nah, tentunya ini berlaku untuk semua X. Ya, tentunya ini berlaku untuk semua X. Nah, jika kita substitusikan X-nya 1, berarti dapatkan L1 dikurang dengan F1, ini akan sama dengan C. Gitu. Nah, L1 ini siapa? Gitu ya. Lihat di sini. Lx berarti X-nya kita ganti 1, berarti L1 sama dengan integral 1 sampai 1 dari T pangkat 3 dt. Nah, jika kita tinjau kembali dari segi geometri, integral 1 sampai 1 artinya batasannya hanya berupa garis. Gitu ya. Hanya sebuah garis di titik 1. Di titik X sama dengan 1 gitu. Hanya sebuah garis. Sehingga luas dari garis tersebut adalah 0. Ya, kita dapat pastikan ini luasnya adalah 0. Nah, kemudian dikurang dengan F1. Nah, F1 kita punya ini. Kita bisa substitusikan ini. Nah, kita ganti X-nya sama dengan 1, sehingga 1 pangkat 4 sama dengan 1 per 4. Sehingga 1 per 4 sama dengan C. Sehingga C-nya adalah negatif 1 per 4. Sehingga bisa kita substitusikan ke persamaan yang pertama gitu ya. Saya dapatkan Lx ini akan sama dengan Fx dikurang dengan 1 per 4. Ya, Fx-nya saya pindah ruas ke kanan gitu ya. Sehingga jadi positif. Gitu. Nah, oke. Kita kembali ke tujuan kita. Kita akan menghitung integral tentu dari ini. Nah, kita sudah punya Lx. Nah, Lx ini adalah integral 1 sampai X gitu ya. Padahal kita suruh kita menghitung ini. Integral 1 sampai 4. Artinya kita butuh 4 di sana. Gitu ya. Kita butuh 4. Nah, sehingga kita ganti X ini dengan 4. Sehingga didapatkan L4 sama dengan F4 dikurangi 1 per 4. Nah, kita lihat L4. L4 berarti X-nya kita ganti 4. Sehingga kita dapatkan integral 1 sampai 4 dari T pangkat 3 dt. Nah, ternyata ini yang akan kita cari gitu ya. Ini yang akan kita cari. Sehingga L4 ini akan sama dengan integral dari 1 sampai 4 T pangkat 3 dt. Nah, ini akan sama dengan F4. F4 berarti kan kita substitusikan aja X-nya menjadi 4 sehingga dapatkan 4 pangkat 4 per 4 dikurang dengan 1 per 4. Ini akan sama dengan hasilnya adalah 255 per 4. Nah, ini hasilnya. Terlihat lebih mudah teman-teman dibanding dengan jumlahan Riemann yang sudah kita pelajari di sebelumnya. Nah, memang sih ini belum sesederhana seperti konsep yang diajarkan waktu SMA atau yang kita ketahui saat SMA. Tetapi setidaknya ini lebih simpel gitu ya, lebih simpel daripada jumlahan Riemann yang kemarin. Nah, pertanyaan menarik muncul nih. Ketika bagaimana jika kita perumum gitu ya. Kita suruh menentukan integral tentu yang kita perumum gitu. Atau dengan kata lain, hitunglah integral A sampai B dari Ft dt. Kita tahu bahwa si Lx ini akan sama dengan integral A sampai X Ft dt dan Fx ini juga merupakan antiturunan dari isi Fx gitu ya. Lx dan Fx ini merupakan antiturunan dari Fx gitu. F kecil x. Nah, seperti tadi, jika kita mempunyai dua buah fungsi yang merupakan antiturunan dari suatu fungsi yang sama, maka selisih keduanya merupakan konstanta. Sehingga dapat kita tulis Lx dikurangi Fx sama dengan C. Nah, kemudian kita substitusikan A ya di X-nya. X-nya kita ganti A. Sehingga C ini akan sama dengan LA dikurangi FA. Nah, kita lihat sendiri. LA artinya X-nya kita ganti A. Gitu. Sehingga
LA ini akan sama dengan integral dari A sampai A. Nah, kita tinjau dari segi geometris lagi, berarti ini hanya berupa garis gitu ya, luasannya. Nah, sehingga luasannya bisa kita pastikan 0. Gitu. 0 dikurangi FA. Nah, artinya di sini kita dapatkan C-nya adalah negatif FA. Gitu. Nah, kemudian kita substitusikan ke persamaan yang pertama. Kita dapatkan LX sama dengan Fx dikurangi FA. Itu C-nya kita ganti FA, Fx-nya saya pindah ruas ke kanan. Gitu. Nah, ingat kita akan mencari ekspresi ini atau kita akan menghitung nilai ini. Nah, kita sudah mempunyai A di sana, sehingga kita butuh B untuk menggantikan X-nya. Sehingga kita dapat substitusikan X-nya menjadi B, sehingga LB itu kan sama dengan FB dikurangi FA. Nah, LB ini tidak lain adalah dan tidak bukan adalah integral dari A sampai B dari FT dt. Nah, tidak lain dan tidak bukan adalah yang ingin kita hitung. Sehingga kita dapat tuliskan integral A sampai B FT dt ini akan sama dengan F besar B dikurangi F besar A. Nah, ini apa artinya? Ya, ini adalah antiturunan dari F ya. Antiturunan dari F yang disubstitusikan B dikurangi dengan antiturunan dari F kecil yang disubstitusikan A. Nah, inilah yang kita namakan dengan teorema dasar kalkulus yang kedua atau TDK yang kedua. Nah, teoremanya mengatakan misalkan F adalah fungsi kontinu pada selang A, B dan F merupakan antiturunan dari F. Maka integral A sampai B dari Fx dx ini akan sama dengan FB dikurangi FA. Atau kalau di SMA kita bisa menuliskan seperti ini gitu ya. Fx ya, ini antiturunan dari si Fx kecil ini yang disubstitusikan A sampai B. Nah, B-nya kita substitusikan, kemudian dikurangi dengan A kita substitusikan ke sana. Nah, ini yang biasa kita pakai saat SMA, begitu ya. Ternyata sebuah perjalanan panjang ya untuk mendapatkan formula yang sesederhana ini. Oke, seperti biasa mari kita contoh soal gitu ya. Tentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan sin X yang dibatasi oleh X sama dengan 0 hingga X sama dengan Pi. Gitu. Nah, luasan daerah ini bisa kita tuliskan dalam bentuk integral tentu, gitu ya. Kita tahu tadi, sehingga kita bisa tuliskan integral dari batas bawahnya adalah 0 sampai batas atasnya pi, itu dari fungsinya adalah sin x dx. Nah, jika kita menggunakan jumlah Riemann, gitu ya teman-teman, jika kita menggunakan jumlah Riemann, ini akan sama dengan limit n mendekati hingga dari sigma sin pi per n dikali dengan pi per n gitu ya, kan pi per n gitu. Nah, i-nya berjalan dari 1 sampai n. Nah, kalau kita menggunakan integral Riemann gitu ya teman-teman, apakah kita nggak sangat sulit untuk menentukan ini gitu? Ya, meskipun bisa, mungkin menggunakan pengetahuan di bilangan kompleks itu bisa. Nah, tapi ini akan menjadi sangat sulit gitu ya ketika kita diminta untuk menentukan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan sin X. Nah, kita dapat memanfaatkan TDK 2 gitu untuk mempermudah ini. Gitu. Sehingga dengan TDK 2 bentuk integral 0 sampai pi dari sin X dx ini akan sama dengan ya antiturunan dari sin X apa teman-teman? Ya, negatif cos X negatif cos X di mana kita substitusikan X-nya itu 0 dan pi. Kita substitusikan berarti negatif cos pi gitu ya, negatif cos pi dikurang dengan negatif cos X, negatif cos 0 gitu ya. Berarti
min dikurang min jadi dapat plus gitu ya, atau enggak saya tulis seperti ini aja deh biar enggak bingung, cos 0. Nah, ini akan sama dengan cos pi negatif 1 hasilnya dikalikan dengan negatif 1 sehingga dapat 1 dikurang dengan cos 0. Nah, cos 0 adalah nilainya berapa teman-teman? Ya, nilainya 1 gitu ya, tapi di sini ada negatif sehingga dikurang dengan 1 gitu. Sehingga 1 dikurangi negatif 1 sehingga hasilnya adalah 2. Nah, seperti biasa teman-teman, silahkan dicoba. Ada 3 soal di sini. Yang pertama, gunakan TDK 1 untuk menentukan turunan dari yang pertama adalah integral 0 sampai x pangkat 4 akar t dt. Nah, di sini ada x pangkat 4 gitu ya. Sehingga ini pasti kita menggunakan permisalan. Gitu. Aturan rantai kita gunakan kembali. Yang B juga sama, integral dari 1 sampai sin x dari 3t pangkat 2 dt. Nah, yang kedua, hitunglah integral dari yang pertama, yang A, integral 0 sampai 1 dari x pangkat 2 ditambahkan dengan akar x dx. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan TDK 1 maupun TDK 2. Silahkan dicoba. Yang B, integral dari pi per 2 sampai pi dari sin 2u per 2 sin u du. Gitu. Nah, nomor 3, misalkan fungsi f adalah fungsi sepotong-potong, gitu ya. X kuadrat ketika x-nya kurang dari 2 dan x min 2 ketika x-nya lebih besar sama dengan 2. Nah, tentukan integral dari 0 sampai 6 dari fx dx, gitu. Nah, ingat teman-teman, karena di TDK 1 dan 2 dikatakan fungsi f ini haruslah kontinu. Padahal di soal gitu ya. Di soal ini kontinu tidak, teman-teman. Nah, teman-teman bisa cek sendiri ya, apakah dia kontinu atau tidak. Nah, kemudian coba teman-teman dikerjakan, apakah ini bisa dikerjakan atau tidak. Harusnya sih bisa. Dengan teman-teman memperhatikan batasan-batasannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian ingin cross-check jawaban kalian, silahkan DM saya atau tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video saya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal dengan video-video saya selanjutnya. Saya Filipus Kevin, sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.